Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Nur Aziza dengan NIM 444-322-0122 dari Ilmu Perikanan Angkatan tahun 2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan membahas apakah mungkin Pelabuhan Perikanan Nusantara Karanghantu menjadi sentra industri yang aktif. Jadi, sebelumnya, apa sih itu pelabuhan perikanan? Jadi, pelabuhan perikanan tersendiri merupakan suatu tempat dengan batasan tertentu antara daratan dan juga lautan yang di dalamnya terdapat kegiatan pemerintahan, kegiatan sistem bisnis perikanan, dan juga kegiatan tempat bongkar muat kapal, tempat kapal berlabuh dengan ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang telah ada. Jadi, analisis yang digunakan pada kali ini untuk mengetahui apakah Pelabuhan Perikanan Nusantara Karanghantu dapat dijadikan sentra industri yang aktif, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu merupakan singkatan dari S, strength atau kekuatan, W atau weakness, yaitu merupakan kelemahan, dan juga O, opportunity atau peluang, dan T, threat atau ancaman. Jadi SWOT ini merupakan suatu analisis proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Jadi fungsi pelabuhan itu ada dua, yaitu fungsi pemerintahan dan juga fungsi pengusahaan. Nah, untuk itu, apakah mungkin Pelabuhan Perikanan Nusantara Karanghantu dapat dijadikan sebagai sentra industri yang aktif? Jawabannya adalah mungkin, karena Pelabuhan Perikanan Nusantara Karanghantu itu sudah menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara atau kelas B, di mana kalau perikanan Nusantara itu yang kelas B sudah melayani kapal perikanan di perairan zona Indonesia dan juga zona ekonomi eksklusif. Jadi kapal itu keluar masuk di zona Indonesia dan zona ekonomi eksklusif. Jadi apa sih yang harus dilakukan agar menjadikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karanghantu menjadi sentra industri yang aktif? Yang pertama, menurut saya bisa dilakukan dengan membuat sebuah rumah makan atau kuliner atau banyak kuliner di sekitaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Karanghantu tersebut, yaitu dengan memperluas area yang ada di Pelabuhan Karanghantu untuk dijadikan tempat kuliner agar menjadi ikonik tersendiri bagi pengunjung yang nantinya akan datang ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Karanghantu sendiri. Nah, untuk itu keuntungan yang maksudnya untuk itu kekuatan yang dilihat itu pastinya dengan adanya rumah makan atau kuliner yang ada di sekitaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Karanghantu, itu pasti adanya pemasukan bagi pelaku usaha yang menjual kuliner. Terus untuk kelemahannya itu pasti dengan banyaknya kuliner atau pelaku usaha yang buka, itu akan menjadi banyaknya persaingan pada pengusaha tersebut. Nah, yang ketiga itu untuk peluangnya, opportunity-nya itu bisa atau dapat menjadikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karanghantu menjadi sentra industri yang aktif. Nah, untuk ancamannya atau threat-nya itu, suplai ikan harus banyak, harus terus berjalan untuk memenuhi permintaan para konsumen yang nantinya akan datang, karena ikonik yang akan dilakukan pada perikanan Karanghantu agar menjadi sentra industri yang aktif, menjadikan kuliner hasil tangkapan ikan yang ada di Karanghantu itu menjadi kuliner untuk masyarakat atau halayak ramai yang nantinya akan datang. Nah, yang kedua itu cara yang bisa dilakukan dengan cara mengupayakan atau membuat Pelabuhan Perikanan Nusantara Karanghantu itu menjadi bersih dan menarik. Salah satunya itu seperti dibuat spot-spot foto agar halayak ramai atau masyarakat bisa berdatangan dan tertarik untuk datang ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Karanghantu. Nah, untuk itu
pasti kekuatannya itu akan banyak pengunjung yang datang, dan hal tersebut dapat menjadikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu menjadi industri yang aktif. Nah, untuk kelemahannya pastinya karena banyaknya masyarakat atau halayak ramai yang datang, pastinya akan banyak sampah yang nantinya akan ada di sekitaran Pelabuhan Nusantara Karangantu. Dan untuk peluangnya itu pastinya akan menjadikan Pelabuhan Karangantu itu menjadi sentra industri yang bisa aktif ke depannya. Nah, untuk ancamannya itu atau threats-nya itu, apabila gagal atau pasif, pasti itu akan membuat Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu menjadi kembali pelabuhan yang pasif, atau menjadikan kembali Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu itu sudah tidak menjadi sentra industri yang aktif kembali. Nah, untuk cara yang ketiga itu bisa dilakukan dengan cara memasang baliho besar. Maksudnya itu dengan cara memasang baliho besar itu agar halayak itu mempunyai rasa penasaran, karena dengan memasang baliho itu di jalan akan membuat orang-orang tertarik, membuat halayak ramai tertarik, dan hal tersebut dapat menjadikan halayak ramai datang ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Nah, untuk baliho besar ini tentunya kekuatannya itu banyak dilihat oleh halayak ramai atau masyarakat, tidak hanya di Karangantu, akan tetapi misalnya di pinggir jalan tempat baliho tersebut dipasang. Nah, untuk weakness-nya atau kelemahannya itu, apabila baliho ini tidak dipasang kembali, apabila baliho ini sudah tidak terpasang, maka kegiatan-kegiatan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu tidak diketahui bahwa ada kegiatan yang menarik di Pelabuhan Perikanan Karangantu tersebut. Nah, untuk opportunity-nya itu atau peluangnya itu dapat menarik halayak ramai untuk datang secara terus-menerus, dan tentunya menjadikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu menjadikan sentra industri yang aktif. Nah, untuk ancamannya itu di baliho besar ini, kita sebagai sumber daya manusianya harus terus memperbarui atau mengupdate terus baliho agar masyarakat atau halayak ramai tahu apa yang terjadi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, atau apa yang menarik, ada hal yang menarik dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu tersebut, agar dengan dipasangnya baliho ini masyarakat dapat mengetahui dan tertarik untuk datang ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Dan hal tersebut apabila masyarakat telah berhasil berdatangan dan menjadi ramai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, hal tersebut dapat menjadikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu menjadi sentra industri yang aktif. Mungkin sekian video yang dapat saya buat. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.